Ara nanti pulang bareng yuk. Sorry Fit, gue udah dijemput. Oh oke. Ara, lu udah ada kelompok belum? Mau sekelompok sama gue nggak? Gue udah sekelompok bareng Aldo. Tapi kayaknya tadi Aldo kelompoknya udah penuh. Gue yang maksa masuk. Oh. Oke. Ara mau nitip nggak? Gue mau ke kantin nih. Gue udah nitip sama Bruno Fit. Kan kemarin gue udah bilang kalau misalnya lu mau nitip makanan sama gue aja. Gue kira lo sibuk. Perasaan gue dari tadi duduk ngelamun aja di belakang. Lo nggak capek? Capek lah. Lo kira tadi pas main sepak bola nggak ngeluarin tenaga? Tadi itu maksud gue anjir. Maksud gue itu lo nggak capek ngejar-ngejar Ara mulu? Enggak lah, gue nggak pernah ngejar-ngejar Ara. Orang si Ara aja mana mungkin mau gue aja kejar-kejaran. Ya elah, otak lu PA. Dongo banget. Maksud gue bukan kayak begitu. Udahlah. Ara, lo pulang sama siapa? Oh, Fit, lo gak capek? Kenapa sih orang-orang nanyain gue capek apa enggak mulu dari tadi? Sepeduli itu kah mereka sama gue? Gue gak bisa suka sama lo, Fit. Gue cuma pengen ada selalu di samping lo aja. Gue pengen selalu ngejaga lo. Pokoknya gue pengen jadi versi terbaik gue buat lo. Bohong, kok lo tahu sih? Tapi gue beneran gak apa-apa. Maaf ya, Fit, gue ngerasa bersalah sama lo. Maaf, Ara cantik, lo gak perlu minta maaf. Karena lu gak ada salah apapun di sini. Sebenarnya gue yang salah, karena tanpa permisi gue udah suka sama lu. Jadi lu gak usah ngerasa terbebani sama perasaan gue ini ya. Kenapa lu bisa suka sama gue? Suka kan gak harus ada alasan. Jadi gak apa-apa kok Ra. Gue tahu hati lu bukan buat gue. Jadi ya gak. Itu supir lu udah datang. Gue David. Susah itu ya Ra, gue dapetin hati lu. Ini adalah struktur keluarga gue kalau gue tinggal di laut nih ya. Nih, yang pertama bapak gue. Bapak gue adalah, walaupun gue gak hafal namanya, tapi ini bapak gue. Cewek. Bapak, Bu, bapak. Ampun, waria nih bapak gue. Ya udah dilanjut deh sekarang emak gue. Jangan sampai emaknya yang kebalik nih sekarang. Emak gue adalah gayanya begini amat kayak lagi endorse produk sunscreen, tau gak lo? Terus ini kena karma gue anjing. Oke, terus ini adalah kakak gue yang pertama. Ini kakak gue yang pertama nih. Ya biasanya gue ajak bertengkar, gue ajak shopping bareng. Anjing, kakak gue burung, cow. Astaga. Ampun, keluarga terkutuk nih kayaknya gue nih. Ya udah, gak kenapa, gue bodo amat sama kakak pertama. Mungkin gue lebih akrab sama kakak kedua ceritanya. Nih kakak kedua gue. It's okay, boleh lah. Nih laut, ini penghuni laut mati ya? Apa sih? Gak tau deh gue nih ratu laut apa nih. Kemarin waktu nonton di bioskop gue tidur anjrit. Jadi gue gak tahu ini siapa. Ya intinya tapi bagus lah. Selanjutnya nih kakak ketiga gue. Ceritanya gue anak keempat. Ini kakak ketiga gue. Dia tuh yang sering gue ajak main bareng ke playground lah. Ini cakep banget kakak gue. Ini baru kakak gue nih. Cuma rambutnya putih banget. Udah berumur kak. Terus ini sekarang nih gue nih. Ini gue. It's me. It's me. Bagus kok pemeran utama kan. Bagus kok. Cuma nanti ya. Nah sekarang ini bapaknya bapak gue, berarti kakek gue nih kak. Bener dari kakeknya nggak bener berarti ya nyari kakek yang keluar cewek. Terakhir deh nyerah gue nenek gue, minimal neneknya yang bener gitu. Iya kok, nanti kita bikin kartu keluarga yuk. POV, lu punya fanbase yang sultan-sultan. Anjir. Thank you. Wah. Mana Diva lagi masa recovery dia, kakinya dia. Wah. Ini bener akunnya Kak Kori kan? Beneran. Balik sama orang tua nggak usah dipaksa guys. Ikuti kata orang tua. Wah, aduh, thank you so much. Aku habis nangis. Kenapa kamu kok nangis? Nggak boleh nangis. Ngapain nangis? Bu, kalau oh my god, aku pakai hair care aku dulu. Pas live-nya itu kalian jam pulang sekolah jam berapa ya? Wah. 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 Live sana 5 jam. Wah. Thank you so much. Wah, double. Thank you. Wah. 3 kali. Wah. Wait, terus. Wait. 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 Wait.
Ini alasan kenapa belakangan ini gue jarang konten. Ya ini salah satu alasan aja sih. Alasan lainnya ya malas sebenarnya. Cuma ya begitu. Ini hari terhektik banget di mana H-1 banget nih gue baru diinfoin bahwa gue harus keluar kota. Langsung aja gue siap-siap mandi, sikat gigi, cebok, makan. Karena benar-benar udah gak ada waktu banget untuk bernapas lega begitu ya. Tapi ini gue herannya kenapa masih bisa ngerekam. Goblok juga gue. Nah singkat cerita sini gue dari pesawat habis itu gue langsung OTW ke ya ampun ya udah sampai di Jakarta. Ya ini kecepatan editor gue gimana sih pelan-pelan woi. Pokoknya gue udah sampai di Jakarta, gue langsung OTW ke lokasi syuting. Habis itu gue udah sampai, langsung di make upin, habis itu langsung syutingnya di iTalk. Pada pokoknya wajib banget nonton iTalk episode gue, tapi gue masih belum tahu episode gue tayangin kapan. Dan ini gue langsung OTW lagi ke lokasi selanjutnya itu Pero. Waktu di Pero itu jualan bareng Katia Aristia sekitar 1-2 abad pokoknya. Habis itu gue lanjut diajak makan sama Mbak Puput. Terus habis itu sini gue langsung ke toko baju buat beli baju karena besok gue ada syuting di luar kota lagi. Terus di sini gue sempetin buat makan ramen sebentar aja supaya asam lambung gue nggak naik kelas. Ternyata di sini gue yang kena karma, bukan asam lambung yang naik kelas, tapi malah ternyata di sini gue yang mendadak ada kelas. Habis ngerjain tugas dan ngikutin kuliah, gue lanjut lagi ke luar kota yaitu di Depok karena lokasi syutingnya di situ. Di Depok ini gue ada syuting iklan, syuting itu sekitar 12 jam, sekitar dari jam lupa lah, gue udah nggak inget lagi jamnya. Intinya habis syuting itu besok paginya gue langsung ke Bekasi buat datengin grand openingnya Arnamir Cash Hotel punya Katia Aristia. Terus selesai dari sana gue langsung lagi balik ke Bali karena semua kerjaan udah selesai dan akhirnya selesai. Oke guys, jadi buat kalian yang belum tahu kalau ternyata gue itu adalah bapak kos, kalian nonton video ini sampai akhir karena sekarang adalah hari dimana gue mau ngecek pembangunan kos-kosan gue yang ke-30, kamar yang ke-30 maksudnya, di Singaraja. Oke, ikutin terus, let's go. Nah, jadi gue sebenarnya gue itu udah jadi bapak kos itu udah dari 2 tahun lalu. Ini pembangunan gue yang ketiga, bangunan ketiga. Yuk, ikut masuk guys, kita bakal lihat bangunannya sekarang. Jadi sekarang masih jam 8 pagi, gue bukan morning person, tapi demi membuat satu video effort ini gue harus bangun pagi nih. Karena gue orangnya nggak pernah ria gitu ya, nggak pernah ngasih tahu kalau misalnya gue tuh punya ini itu. Cuma kali ini tuh video pertama gue ngasih tahu kalau misalnya gue tuh lagi ada pembangunan kos-kosan yang ke-30. Jadi buat kalian yang pengen nyari kos-kosan itu boleh banget ke kosan gue. Jadi gue udah punya 30 kamar sekarang, tapi yang lagi 10 ini masih on progress. Kalian bisa lihat di Instagramnya di korkos.id. Kalau misalnya kalian mau ngekos bisa di situ dulu. Tapi ngekos di sana agak sulit ya guys sejauh ini karena selalu waiting list, kayak setiap bulan ada yang kosong pasti langsung ada yang masuk lagi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk harus dari jauh-jauh hari booking ya. Terutama yang kamar yang 10 ini yang mau dibangun ini itu harus di booking dari jauh-jauh hari dulu baru bisa masuk ke kamarnya. Kayak begitu. Nah, kita sekarang udah sampai di lokasinya. Langsung kita bakal turun dan lihat pembangunannya. Ini tuh konsep kos-kosannya tuh di depannya tuh rumah kos gitu. Di belakangnya baru benar-benar yang kos-kosan banget yang lagi dibangun. Jadi ini luas tanahnya tuh 200 meter persegi. 100 meternya itu isi rumah. 100 meter lagi baru yang versi kos-kosannya banget. Gitu, yuk kita masuk guys. Di sini tuh benar-benar yang homey banget karena bentukannya tuh ya benar-benar rumah gitu. Terus ini pintu belakang rumahnya langsung nyambung ke kos-kosannya. Jadi ini yang benar-benar kos-kosan banget tuh ada di belakang sini. Ini jadi nanti di situ bakal ada yang di belakangnya ada 8 kamar. 1, 2, 3, 4. Terus di atas sama juga bakal ada 4 kamar juga. Nanti pembangunan kos-kosannya tuh benar-benar ngebuat konsep kayak di Pinterest gitu pembangunannya. Jadi kita bikin kos-kosan estetik gitu khusus buat mahasiswa atau yang udah kerja. Nah jadi ini kamar satunya di situ, kamar 2, kamar 3, terus ini kamar 4. Jadi ada 4 kamar juga di atas. Panas ya guys, untung aja gue bawa kipas ini. Ini kipas yang gue beli di TikTok Shop juga. Ini kalau misalnya kalian mau beli bisa ada di keranjang kuning di video ini di bawah sini. Ini harganya berapa ya? Pokoknya nggak sampai 150.000 sini harganya. Jadi ini enak banget kalau misalnya pakai kipas ini karena kita nggak perlu megang, terus anginnya tuh keluar dari lubang-lubang di sini. Jadi walaupun hawanya panas, tetap sejuk gitu ya karena keluar angin itu dari sini nih. Tuh. Kalau misalnya kalian mau bisa langsung check out di keranjang kuning di bawah ya. Ini biasa gue pakai sih kalau misalnya kayak keluar gitu. Terus. Ya. Terus Kasar loh ini talinya. Wah. Kok berat kali ini? Nih Pak. Buat turunnya lempar aja. Oh pakai ini. Ada aja kerjaan ya. Thank you buat kalian udah nonton video sampai sini. Nanti ditungguin progres dan update kos-kosan lagi kalau misalnya udah jadi. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau beli kipas angin portable ini bisa langsung klik keranjang kuning yang di bawah. Oke, thank you, bye-bye. Cara nagihin uang kas biar langsung ngasih gimana kak? Udah 2 bulan bangsat pada nunggak. 2 bulan tunggakan di bank. 2 bulan udah didatengin rentenir loh.
Ini uang kas kelas. Gue jujur sebagai mantan bendahara kelas dan mantan bendahara angkatan merasa ini relate ya. Karena harga diri saya merasa tercoreng, terabaikan, tergelincir, tertindas, tertindik ketika gue minta uang tapi dia malah marah-marah, dia malah ngoceh, dia malah bilang, wah lu kerjaannya nagihin uang kas mulu, emang lu udah bayar? Anjing, gue kalau nggak sebagai bendahara kelas nggak mungkin gue mau ngemis-ngemisin uang lu ya. Ini karena gue bendahara kelas, gue bertanggung jawab. Lu bayangin nggak ada gue, apa kabar kelas nggak punya duit? Bayar.